Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kita sangat menyadari bahwa peserta didik atau murid bukanlah berasal dari latar belakang keluarga yang sama. Mereka juga memiliki kesiapan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Keunikan peserta didik yang beragam ini menjadi tantangan besar saya sebagai pendidik untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Menjawab tantangan tersebut, saya sangat bangga telah ikut serta menggerakkan giat kurikulum merdeka untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana perkembangan zaman yang melaju dengan cepat, kita juga harus siap bergandeng dengan percepatan perubahan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi bergaya orasi, yaitu bermain, bergembira, berkarya, berorientasi, literasi, ditujukan sebagai salah satu jawaban untuk menjawab tantangan zaman. Di mana pembelajaran berdiferensiasi dengan orientasi literasi ini saya terapkan untuk anak-anak di fase fondasi, khususnya di TK Yari School, yang beralamat di Jalan Batang Kadis nomor 35 Alepara Kopi, Padang, Sumatera Barat. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, langkah-langkah yang paling utama yang dilakukan oleh pendidik, oleh saya sendiri, adalah melakukan asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui perbedaan karakteristik, kesiapan, gaya, dan minat anak. Maka pendidik, saya sendiri bersama kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya melakukan dialog dengan orang tua yang dilakukan saat sosialisasi implementasi kurikulum merdeka pada saat ajaran baru atau sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dan untuk terlaksananya hasil dari asesmen diagnostik ini, hasil yang kita peroleh ini dibutuhkan beberapa hal agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, yaitu pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini selain pendidik sendiri, itu saya sendiri juga dibutuhkan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat dan semua pemangku kepentingan di sekolah maupun masyarakat di luar sekolah atau di sekitar sekolah. Keterlibatan dan peran aktif orang tua sangatlah penting demi suksesnya pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena sinkronisasi antara pembelajaran di sekolah dan tindak lanjut di rumah harus terkoneksi dengan baik. Komunikasi efektif dengan orang tua sangat diupayakan sehingga persamaan persepsi tentang keberagaman karakter anak dapat dimaklumi dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan karakter, kebutuhan, gaya belajar anak. Materi penunjang juga sangat penting. Ya, pembelajaran tidak akan berlangsung dengan sempurna tanpa tersedianya media pendukung yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan murid, terutama bagi anak-anak di fase fondasi. Mereka memiliki beragam karakteristik yang unik, aktif, energik, yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berjiwa petualang, serta memiliki imajinasi dan fantasi yang bahkan di luar nalar manusia dewasa. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka gaya belajar anak juga tentu beragam. Ada anak yang cenderung aktif menggunakan penglihatannya dengan cermat, atau kita kenal dengan gaya visual. Ya, untuk anak dengan gaya belajar ini, media digital akan sangat membantu pemenuhan belajarnya. Anak dengan gaya auditori, media audio menjadi sangat penting dan menyenangkan bagi anak yang cenderung bergaya belajar ini. Kemudian melakukan pertunjukan dan tari akan sangat membantu anak dengan gaya kinestetik untuk mengekspresikan diri secara fisik. Belajar dengan mencoret-coret atau menggambar akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Good morning.
You can make anything about Papua. Tadi kita lihat apa sih di suku-suku yang ada di Papua? Nah, you can make anything. What are you making? Bikin apa, Nak? Dia nggak bisa lihat kayak ayah itu. Iya, tanya sama ayah. As ayah. Ayah, what are you making? Ayah bikin apa? Oh, Itu punya aku sumpitnya. Enggak. what is that? Ini punya enggak, ini punya What is the blue and yellow? Ini kacanya. Oh, Nih, ayah turun buat. what are you making? Nana bikin apa? Enggak, ini punya What is the blue and yellow? Ini kacanya. Oh, Nih, ayah turun buat. what are you making? Nana bikin apa? Oh, honai. What are you making? What is that? Itu bikin apa, sayang? Satir, what is that? Wow. Itu apa namanya? What do we call that? Satir. Itu apa namanya, Nak? Hah? Apa namanya itu? Oh, nama alatnya apa? Oh, untuk menari orang Papua ya? Ya, the Asmat tribe used to dancing. Hey, amko rambe amko. Daging Jawi, daging kabau, masak-masak, pakai santan, langko-langko, samolado, indak lupo, adu-adu, di balango, sabana lama rasanya. Tambah cie bunda, ye. Oke, Giska lagi, Giska. Oh no, from Padang, fly to Jakarta, yeah. Hari ini, Nana berhasil bikin apa, Nana? Honai, baja, blue. Maunya maksudnya apa nih? Udah? Oke, decorating over. Ya nanti abisnya ya. Kelas kita udah selesai. Iya, after ini ya. Iya. Tapi kita ini dulu ya. Oke. Everyone. Sakti.
Bagi anak yang cenderung teridentifikasi memiliki kemampuan linguistik, lebih memiliki ketertarikan pada buku, akan merasa kebutuhannya terpenuhi dengan berbagai buku yang telah tersedia. Berbagai buku bacaan yang sudah disediakan di pojok baca, beragam bahan nuspa dan material alam yang lebih membangun kreativitas anak sesuai dengan kemampuannya. Donat. Dia bulat, banyak temannya. Ada makaroni, strawberry, bertabur meses, berwarna-warni. Ada coklat kacang. Yummy. Lezat sekali. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sebagaimana yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan penting untuk diresapi setelah melihat hasil dari pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap anak usia dini ini dengan orientasi literasi. Dengan memahami cara belajar yang paling sesuai akan memaksimalkan kualitas belajar sehingga bisa menjadi lebih optimal. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi bergaya orasi ini, anak-anak menjadi lebih aktif mengikuti pembelajaran yang beragam dan menyenangkan sesuai dengan kesiapan dan gaya belajarnya, terutama dalam membersamai perkembangan kemampuan literasi, baik numerasi, sains, digital, budaya, dan kewarganegaraan. Saya Lian Wajita. Selamat Hari Guru Nasional 2022. Semangat bergerak, berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.